Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji dan syukur tak lupa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak lupa lagi salawat dan salam kita kirimkan atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Saya Muhammad Raihan Qalbu Solihin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah saya, tugas saya, yaitu Sejarah Sains Islam dengan tema tokoh sains Islam. Nah, adapun judul materi saya yaitu Abbas Ibnu Firnas sebagai pelopor ilmu penerbangan dan ilmuwan hebat dari dunia Islam. Latar belakang sejarah peradaban Islam, banyak ilmuwan yang memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu tokoh yang sering kali kurang dikenal namun memiliki peran penting dalam dunia sains dan penerbangan adalah Abbas Ibnu Firnas. Nah, Abbas Ibnu Firnas ini ia hidup pada abad ke-9, yang dimana masa keemasan Islam pada saat itu. Nah, ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat di wilayah Andalusia Spanyol Islam, nah Abbas Ibnu Firnas juga dikenal sebagai pelopor eksperimen penerbangan dan ilmuwan serba bisa yang menguasai berbagai cabang ilmu seperti fisika, astronomi, teknik, dan puisi. Nah, eksperimennya juga dalam mencoba terbang jauh itu mendahului tokoh-tokoh penerbangan dari dunia barat yang kita tahu. Sayangnya namanya itu tidak banyak disebut dalam buku sejarah umum. Padahal kan kontribusinya itu sangat luar biasa. Nah, melalui presentasi ini kita akan mengenal lebih dalam siapa sih Abbas Ibnu Firnas itu. Nah, apa sih penemuan-penemuan pentingnya dan bagaimana warisannya menjadi inspirasi bagi dunia modern dalam bidang teknologi dan penerbangan. Baik, lanjut di slide berikutnya. Sedikit profil singkat dari Abbas Ibnu Firnas ini. Abbas Ibnu Firnas memiliki nama lengkap yaitu Abbas Abu Al-Qasim Ibnu Firnas. Ia lahir pada tahun sekitar 810 Masehi di Cordoba, yaitu tepatnya di Al-Andalus. Nah, Abbas Ibnu Firnas juga ahli dalam bidang astronomi, fisika, teknik mesin, kimia, optik, dan puisi. Abbas Ibnu Firnas juga bekerja sebagai ilmuwan insinyur dan penyair. Dia juga memberikan kontribusi yang cukup terkenal sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen penerbangan, dan yang kedua penemuan astronomi dan pengukuran waktu, dan yang ketiga kontribusi dalam kimia dan pembuatan kaca. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Beliau juga memiliki keahlian dan minat yang sangat tinggi di bidang ilmiah. Yang pertama itu ada astronomi. Beliau meneliti benda langit, menciptakan alat bantu observasi seperti planetarium mini,
Nah, yang kedua, rekayasa dan teknik. Ia membuat jam air, alat mekanik, serta eksperimen aerodinamis. Yang ketiga, kimia dan material. Beliau juga meneliti pembuatan kaca dari batu kristal atau pasir kuarsa. Yang keempat, puisi dan bahasa. Beliau menghasilkan karya sastra Arab, mencerminkan budaya ilmiah dan sastra di Andalusia, atau budaya ilmiah dan sastra Andalusia. Dan terakhir, keilmuan Ibnu Firnas. Keilmuan Ibnu Firnas bersifat multidisipliner. Nah, hal ini sangat khas ilmuwan muslim pada saat atau pada masa itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu kontribusi besarnya Abbas Ibnu Firnas ini yaitu tadi eksperimen penerbangan. Sekitar tahun 875 Masehi, Ibnu Firnas mencoba alat terbang buatannya sendiri. Nah, alat tersebut terbuat dari kayu, kain sutra, dan sayap yang menyerupai burung. Nah, saat selesai membuatnya, beliau pergi mencari tempat tertinggi di Cordoba. Nah, lalu beliau melompat dan berhasil melayang beberapa saat. Namun, ketika ingin mendarat, beliau mendarat dengan sangat keras dan beliau mengalami cedera punggung. Nah, dari hal ini beliau menyimpulkan bahwa alatnya itu tidak memperhatikan bagian ekornya. Beliau hanya memperhatikan bagian sayapnya saja. Baik, lanjut di slide berikutnya. Ya, penemuan astronomi dan pengukuran waktu. Ibnu Firnas menciptakan planetarium ini yang bisa menampilkan pergerakan bintang dan simulasi cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman awal tentang mekanika langit dan penciptaan alat bantu edukatif. Ia juga membuat jam air untuk mengukur waktu secara akurat. Karya ini menunjukkan kemajuan dalam teknik perhitungan waktu dan astronomi praktis. Seperti teman-teman yang lihat gambar di samping ini. Di sini ada planetarium ini dan alat pengukuran waktu. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kontribusi beliau dalam kimia dan pembuatan kaca. Abbas Ibnu Firnas meneliti dan berhasil mencairkan batu kuarsa atau pasir kuarsa untuk dijadikan kaca bening. Nah, ini merupakan teknik baru yang belum dikenal luas di Eropa pada kala itu. Nah, kontribusinya ini sangat penting dalam perkembangan lensa dan optik yang kelak mendukung kemajuan ilmu penglihatan dan astronomi. Nah, hasilnya turut membuka jalan bagi pembuatan alat bantu penglihatan dan instrumen ilmiah. Nah, kenapa sih hal ini penting di masa Abbas Ibnu Firnas? Nah, di Andalusia, teknik mencairkan batu kuarsa atau pasir kuarsa belum umum. Nah, Ibnu Firnas memanfaatkan pasir kuarsa lokal dan mengembangkan teknik pemanasan. Hasilnya digunakan untuk pembuatan kaca jendela, lensa sederhana, atau dekorasi. Ini mendukung perkembangan optik dan instrumen ilmiah. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Adapun warisan dan pengaruh beliau. Di sini dibagi beberapa poin. Yang pertama,
Meski eksperimennya tidak sempurna, Ibnu Firnas dianggap sebagai pelopor penerbangan eksperimental. Namanya juga dikenal dan diabadikan di berbagai tempat. Yang pertama, ada jembatan Abbas Ibnu Firnas di Cordoba, tepatnya di Spanyol. Yang kedua, Bandara Ibnu Firnas di Baghdad, tepatnya di Irak. Nah, nama ini diberikan untuk mengenang ilmuwan muslim yaitu Abbas Ibnu Firnas, yang dikenal sebagai perintis konsep penerbangan dan penemu teknologi pesawat terbang. Yang terakhir, patung penghargaan di Irak dan peringatan lain di dunia Arab. Nah, ini menjadi simbol penting dalam sejarah ilmiah Islam dan inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Apa sih nilai inspiratif dan fakta unik dari Abbas Ibnu Firnas ini? Seperti yang telah kita ketahui, bahwa yang pertama menggambarkan alat terbang itu ialah Leonardo da Vinci. Tapi fakta uniknya, Ibnu Firnas melakukan eksperimen jauh 600 tahun sebelum Leonardo da Vinci ini menggambar alat terbang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilmuwan muslim telah berpikir tentang aerodinamika dan prinsip sains jauh sebelum ilmuwan Eropa. Ia tidak hanya cerdas, tetapi juga berani mengambil risiko demi kemajuan ilmu. Ia juga mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses ilmiah, bukan akhir dari usaha. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan dan penutup, Abbas Ibnu Firnas adalah tokoh penting dalam sejarah sains Islam. Nah, khususnya dalam bidang teknik dan penerbangan. Ia membuktikan bahwa keinginatawan dan keberanian bisa membawa manusia ke batas-batas pengetahuan yang baru. Nah, warisan ilmiahnya juga menjadi pengingat bahwa kontribusi ilmuwan muslim sangat berharga dan perlu dikenalkan kembali pada generasi masa kini yang kurang dibahasnya. Ada sedikit kata, ilmu adalah warisan abadi, keberanian dan eksperimen adalah pintunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.